Hai, Halo, balik lagi nih sama aku Ci, Oki di segmen Ciki-Ciki Ciki-Ciki, ngobrol bareng Gen Z. Why, oh 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 why. Oke, kita kali ini segmen ini mau bahas tentang apa? Sebelum bahas ini aku pengen nanya, kamu tipikal resign sebelum lebaran atau sesudah lebaran? Tergantung ya. Sudah lebaran kali. Kalau tahun kemarin sih sudah lebaran sih. Oh, kamu Kalau tahun kemarin, kalau tahun ini alhamdulillah masih masih menetap lancar. ya. Ada rencana. Belum sih. Belum ya, di sini belum, di kamera belum ya. Tapi pasan kemarin curhat ada enggak sih, maksudnya bohong. Punten Bapak. Ya lanjut. Nih Oke. kalau ngomongin nanti kalau beliau lihat agak bahaya ya. Oke, kayak seru sih ngebahas apa ya, lingkungan yang kontroversi yang lebih ke arah habis lebaran banyak banget yang Yes, betul. Kayaknya ini ya, mereka menunggu THR kali ya. THR dan bonus gak sih? Biasanya kamu perusahaan yang THR plus bonus atau THR ya THR aja, bonus tuh reviewnya nanti. THR. Karena kalau di kantor aku kebetulan THR sesuai dengan penghasilan dari perusahaan itu bisa 1 kali gaji, 1,5 kali gaji atau 2 kali gaji. Oh, THR ada 2 kali gaji? Ada. Bukan THR itu cuma sekali gaji doang ya? Itu di mana boleh kali ya? Sesuai kebut ini sesuai dengan keuntungan perusahaan masing-masing. Gitu sih, setauku gitu. THR kamu kemarin 1 kali gaji atau 2 kali gaji? Ada deh. Lumayan lah ya, buat beli cilok kali ya. Abangnya. Saham. Takut. Gitulah pokoknya ya. Cukup lah alhamdulillah. Menarik. Tapi banyak memang gak Gen Z aja sih sebenarnya. Semua sih. Hampir semua kalangan itu resign. Aku pandang aku resign setelah lebaran. Karena ya emang mengejar THR itu kata orang-orang mah. Cuman apa ya yang membuat jadi siklus seperti itu ya awal-awalnya? Jadi aku sempat riset sih karena memang di kantor aku tuh kemarin itu ada beberapa yang memilih untuk resign. Di divisiku tuh ada salah satu yang resign tuh waktu itu. Terus ada temanku yang nyeletuk gara-gara mau lebaran kali Pak, makanya dia minta resign gitu kan. Nah, besok aku riset lah beberapa apakah memang fenomena habis lebaran itu resign ada atau tidak. Nah, tapi ternyata dari penelitian atau dari insight dari Job Street Basic itu tuh tidak. Malah enggak. Karena ternyata mereka tuh sudah merencanakan sebelum-sebelumnya. Momennya tepat aja. Di momen yang tepat. Malahan yang banyak resign itu ketika sudah akhir tahun atau setelah KPI keluar, performance review-nya keluar gitu. Jadi kalau seandainya dibilang habis lebaran banyak yang resign atau tidak, mungkin fenomena aja kali ya, tetapi nyatanya tidak semuanya seperti Jadi itu sebenarnya sih. karena mungkin banyak terlihat tapi hasil datanya itu sebenarnya yang banyak itu di akhir tahun yang resign ya. Jadi mungkin karena di akhir tahun itu tidak terlihat orang-orang pada resign mungkin. Jadi yang terlihat itu pas saat lebaran dan mungkin berbondong-bondong mungkin kalian nih pas lebaran itu. Jadi dianggapnya fenomena lebaran, fenomena resign setelah lebaran. Padahal sebenarnya datanya nggak begitu ya mengatakannya. Cuman kalau diomongin gara-gara performance review, ada juga loh yang kayak after performance review nih dia terus kayak nanggung, dia udah dapat bosnya kayak mungkin nanggung kali ya, THR-nya belum dapat kayak mungkin tuh dia juga udah tahun full nih, misalnya kita nggak dapat baru bisa jadi gitu kali ya. Mungkin saja. Cuma tapi ada aspek tertentu nggak sih dari apa yang menyebabkan nih? Sebenarnya memang gaji itu cukup penting ya untuk semua orang. Ya itu karena hak kita juga kan. Tetapi memang ada faktor-faktor yang akhirnya mereka merasa nyaman-nyaman aja, tapi pingin keluar. Ini fenomena kemarin temenku itu keluar
aku tuh merasa bahwasanya di situ, di kantorku yang sekarang itu cukup aman-aman saja walaupun gedebak-gedebuk. Tenang, masih agak Iya masih oke lah gitu kan. Ketika ditanya kenapa akhirnya memutuskan untuk resign dan memutuskan untuk bekerja di tempat lain, jawabannya dia adalah aku tidak mempunyai tantangan di sini. Kan yang kita tahu kan orang resign itu karena kesehatan mental, leadernya yang kurang atau yang lainnya. Tapi teman-teman karyawan yang toksik juga iya, itu juga tuh. karyawan yang toksik. Tapi kemarin itu aku cukup kaget ketika dia bilang, ya karena ini Ci, aku resign karena aku merasa aman di situ. Aku tidak ada tantangan di situ. Oh, paham. Akhirnya dia memutuskan untuk Oke, benar. Jadi menurut kamu nih ya, seorang karyawan atau seorang kayak kita individu itu, kita memutuskan untuk resign atau enggak resignnya itu kita harusnya melihatnya dari mana nih? Kan ada juga kayak resign tuh cuman kayak hanya karena sebenarnya dia masuk ke perusahaan ini cuma buat kutu loncat. Apakah ada aspek atau kriteria-kriteria terus kayak kalau kamu udah merasakan ini, ya udah lebih baik resign. Entah itu dari segi mental, entah itu kayak lebih baik kemampuannya memang udah tidak berkembang atau apa, menurut kamu kayak gimana? ada beberapa faktor yang kenapa banyak sekali karyawan atau pegawai itu memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut. Biar orang-orang pada Gen Z ini kayak, lu gue resign apa enggak sih? Gitu. Resign aja. Salah satunya yaitu kita tahu bahwasanya apalagi Gen Z cukup concern sekali dengan kesehatan mental. Itu salah satu, kalau sekarang fenomena paling besar tuh karena kesehatan mental. Ya. Entah itu karena burnout, karena penuhnya pekerjaan, beban kerja, akhirnya dampaknya ke kelelahan kerja, kehidupan pribadi sama pekerjaan itu udah nggak balance lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk, udah deh, nggak cocok deh, resign aja deh. Kayak gitu yang pertama. Yang kedua yaitu leadernya yang tidak bisa memanage bawahannya dengan baik. Oh, oke. Aku punya satu kasus di mana si pegawai ini punya performance yang cukup bagus, tetapi tidak dihargai apresiasi dari si leader ini. Akhirnya memutuskan, ya udah deh aku biasa-biasa aja. Itu juga bentuk pemprotesan atau bentuk pemberontakan dari sebuah pegawai tersebut. Makanya dia memutuskan untuk ya udah deh kayaknya aku nggak cocok di sini, atau enggak leader yang otoriter. Jadi dia ini tipikal yang memang menuntut ini itu tapi tidak memberikan sebuah solusi. Gitu. Kan semua kan kembali ke leader ya. Kalau leadernya bisa memanage bawahannya dengan baik, otomatis bawahannya pun bisa melakukan dengan baik juga pembagian job desk yang setara. Jadi yang terpenting adalah leadernya gitu. Iya, karena kan dia yang akan memimpin bawah-bawahannya. Aku pernah ada di satu momen di mana aku merasa bahwa tim itu cukup sangat bagus dan kompeten. Tim itu cukup mereka punya skill masing-masing gitu. Tetapi ternyata si leader ini tidak bisa mengelola dengan baik tim-timnya. Padahal di situ si timnya ini tuh punya potensi, nggak usah disuruh udah jalan gitu loh. Cuman karena leadernya ini tidak baik, akhirnya si klienku ini bilang kan ya leadernya itu nggak bisa ngelola tim, akhirnya bubar satu-satu. Jadi orang yang berpotensi di perusahaan itu akhirnya keluar satu persatu. Karena memang leadernya nggak baik gitu. Bisa jadi karena memang udah melek mata aja sih, generasi sekarang udah melek mata. Walaupun masih ada yang workaholic ya, saya dan kita sih, saya dan kita gas ya. Makanya udah banyak yang kayak melek mata. Ya kalimatnya satu sih, mau kejar apa sih elu gitu. Betul. Walaupun memang banyak yang dikejar yang membutuhkan duit, kayak lebih baik menyelesaikan untuk ke diri sendiri, mungkin untuk resign. Apa sih namanya, work life balance. Biar balance ya antara kehidupan pribadi dan kehidupan dalam pekerjaan. Iya betul gitu. Nah tapi nih aku balik lagi nih, nanya belum selesai, belum dijawab soalnya. Jadi kita tuh harus gimana nih kalau kita memutuskan udah cukup, udah nggak apa-apa resign aja. Karena kan ada orang kayak pasti ya masih tetap aja ya kayak dia udah ngerasa bener-bener tekanannya. Ini kita bahas yang mental dulu ya. Udah tekanannya udah mantep lah gitu. Ada soalnya temanku kayak tekanannya udah mantep. Cuman ya memang pikiran satunya lagi kayak dia takut, untuk yang lebih takutnya itu after resign sih kata orang-orang. Memang betul sih, cuman apakah lebih baik tetap dilanjutkan atau enggak? Jadi gimana?
apa nih, kita harus melihat apa untuk kita selesai resign. Jadi gini, uang tuh penting. Penting banget sih. Iya kan, tapi kan kesehatan lebih penting ya. Entah itu kesehatan fisik atau kesehatan mental. Jadi kalau seandainya sudah merasa tidak baik-baik saja di perusahaan itu, udah di tahap mentok banget deh, pulang nangis, terus ini ngomongin kesehatan mental ya, pulang nangis, kemudian berangkat nangis, banyak ketakutan segala macam, sampai akhirnya untuk dirinya sendiri aja tuh dia nggak bisa. Untuk ngatur dirinya, mengelola emosinya itu dia udah nggak bisa. Jadi lebih kayak nggak kenal lagi. Iya, udah nggak kenal dirinya sendiri, sosialnya dia udah acak adul, orang tuanya sudah tidak bisa dia gapai lagi. Biasanya yang kasarnya kayak gitu kan. Kalau seandainya dia sudah tidak baik-baik saja, sudah di level atas banget nih tentang kesehatan mentalnya ini, dia udah kayak bukan aku lagi deh. Kan kayaknya ini aku udah nggak bisa nih, aku udah mentok, udah keluar aja nggak apa-apa. Jangan takut kalau seandainya setelah resign kamu nggak akan dapat yang lebih baik. Memang pasti ada beberapa struggle ya, kayak ada beberapa struggle yang akan terjadi setelah resign tersebut, tetapi kesehatan mental itu akan mempengaruhi kesehatan fisik. Ketika mental kamu tidak baik-baik saja, otomatis fisikmu akan terkena juga. Gitu. Yang kedua adalah kalau seandainya sudah tidak ada yang mau dikejar lagi di situ, di tempat kerja gitu yang dikejar tuh. Iya, betul. Kayak misal memang tempat kerja itu membuat kita belajar, tapi kalau seandainya belajar itu sudah mentok di situ, ya sudah, tidak usah dilanjutkan lagi. Cari yang lebih baru lagi. Aku ada satu studi kasus temanku, dia cukup lama di satu perusahaan tersebut beberapa tahun gitu. Pas aku nanya kenapa kok akhirnya kamu memutuskan untuk resign, waktu itu aku lagi galau-galaunya pengen resign nih. Nah aku nanya dia senior lah di situ. Dia cukup lama lah di situ. Cukup lama di pekerjaan dia yang lama. Kan dia baru masuk tuh. Terus aku nanya, terus ngapain kamu resign di tempat kerjaanmu yang dulu gitu kan. Terus dia jawab, aku sudah beberapa tahun di sana dan sudah tidak ada yang mau aku kejar lagi. Ada bidang-bidang lain yang aku tertarik untuk memulai di situ gitu kan. Ketika aku mau ngambil bidang itu ternyata cocok nih. Akhirnya aku memutuskan untuk resign dan memulai di perusahaan yang baru gitu, dengan bidang yang baru gitu. Berarti kalau kayak gitu jadi bukan berarti itu kutu loncat. Apa itu bisa dikatakan kutu loncat juga? Kayak misalkan atau justru malah ya enggak, karena kan kita semakin lama semakin berkembang dan semakin juga untuk kita tahu nih posisi kita terus naik dan akan terus menaik gitu. Kalau kutu loncat enggak ya, karena kutu loncat kan buat coba-coba ya. Iya kan ada sih. Iya buat coba-coba, tapi kan tetap anggap gini, sebelum kita menjadi seorang HR, kan HR paling tinggi gitu kan harus ada step per step ya kan. Dari step per step itu kan bisa antara dia keluar dari kantor sebelumnya atau dia tetap stay juga kan bisa. Nah orang-orang tuh lebih memilih untuk keluar dari perusahaan untuk dia loncatnya agak lebih tinggi. Itu juga termasuk dikatakan kutu loncat bukan? Kalau dibilang kutu loncat termasuk dikatakan tidak loyal kepada perusahaan. Enggak, gini. Kalau case-nya dia sudah bertahun-tahun di situ, sudah beberapa tahun di situ dan tidak ada kenaikan yang cukup signifikan, ya, tidak ada kenaikan jabatan atau tidak ada pengembangan lebih lanjut atau tidak ada hal yang lain, itu bukan kutu loncat menurutku. Karena gini, dia sudah bertahun, nih case-nya yang tadi yang aku ceritain ya, dia sudah cukup bertahun-tahun di situ dan dia mungkin sudah ada memberikan sebuah program atau sebuah kayak program baru gitu loh, yang bisa digunakan beberapa tahun ke depannya. Itu menurutku cukup loyal dan itu bukan sebuah tadi katamu kutu loncat ya? Iya kutu loncat, betul. Iya bukan. Jadi kalau menurutku enggak, karena dia benar-benar loyal untuk si perusahaan di situ, dia selalu ada di situ gitu kan. Nah kenapa akhirnya dia memutuskan untuk keluar, itu karena tidak ada pengembangan lebih lanjut. Buat dirinya sendiri berarti buat kan? dirinya sendiri, atau mungkin dia sudah mencoba untuk memberikan insight kepada perusahaan, kayaknya kita kalau menggunakan metode ini sudah tidak layak deh Pak, kita harus ada upgrade baru dengan
metode ini yang lebih baik lagi. Nah, kalau seandainya diiyain, otomatis kan dia merasa, oh iya ya, berarti aku harus menyelesaikan metode-metode baru ini dan aku akan belajar metode-metode baru ini. Nah, dari perusahaan itu tidak ada pengembangan hal tersebut. Akhirnya memutuskan untuk keluar. Oh, paham, Gitu. paham, paham. Itu juga kayak kasus temen aku sih, ada kayak gitu juga sih, dia baru kemarin resign juga pas lebaran. Oh, berarti kalau aku tangkap untuk kita pembahasan hari ini tuh kayak lebih ke arah sebenarnya sih fenomena resign dan resign di lebaran atau enggak, kita mau resign atau enggak resign ini lebih ke arah balik lagi background yang kita sudah dapat ya. Bukan berarti kita tidak loyal akan ke perusahaan tersebut ya, karena ada at the moment kita juga orang-orang yang memutuskan untuk resign itu pasti sudah berpikir 2 kali atau mungkin berkali-kali lipat yang mereka ambil gitu kan. Ya udah mau resign atau enggak itu balik lagi dong ke diri kita sendiri dan lihat lagi itu diri kita sendiri, gila. Gitu sih. Jadi memang untuk beberapa perusahaan ada sih cara penanganannya biar karyawan-karyawan yang berpotensi ini akhirnya tidak memutuskan untuk keluar. Sayang sekali kalau seandainya kita sudah mempunyai karyawan atau pegawai yang cukup berpotensi tapi kita tidak bisa membungkusnya dengan baik. Oke, ya benar sih. Gitu kan. Sayang banget sih itu. Yang pertama itu pengembangan. Berikanlah pengembangan yang cocok dengan dia. Pelatihan-pelatihan yang cocok Dengan karyawannya. karyawan tersebut. Gitu kan. Misal contoh sekarang itu lagi heboh terkait dengan AI. Betul. Nah, perusahaan itu bisa tuh ngasih pelatihan atau memberikan pelatihan atau enggak, kamu ikut deh pelatihan AI ini, aku biayain bla 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 bla. Tapi setelah kamu pelatihan Ada AI dampaknya itu tersebut kasih ke kita gitu kan, diajarin teman-temannya gitu. Jadi tapi jangan dijadiin itu sebuah keuntungan untuk mengikat seorang karyawan tersebut ya. Jadi kayak jangan dipaksa untuk bener-bener si karyawan itu kayak harus, ya kamu kan udah dibayar ini, masa nggak pada feedback, jangan kayak gitu. Itu akan lebih terpressure banget untuk si karyawan tersebut kan. biasanya akan ada kontrak sih. Iya, Kalau kayak gitu akan ada kontrak pengabdian, bukan pengabdian. Ada kontrak ketika kamu dapat sertifikasi itu nanti di perusahaan harus berapa tahun gitu. Setauku akan ada itu. Oh, oke. Jadi itu udah kontrak tuh. Kalau seandainya si karyawan itu tidak mau ya wes. Gitu. Cuman itu adalah salah satu metode yang mungkin bisa digunakan oleh perusahaan untuk pengembangan SDM-nya yang lebih baik. Gitu. Boleh, setuju. Aku setuju banget dengan apa yang kita dibahas tadi. Terus juga semoga nih nanti after kalian udah nonton, kalian udah tahu nih lebih gimana kalau kalian mau resign atau apa. Sebenarnya banyak banget after resign itu yang akhirnya kita balik lagi ke diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri harusnya kemana, harusnya bagaimana ini ke depannya, entah dari segi mental, segi menata diri lagi, atau segi kayak ternyata di luar sana ada jauh lebih kayak banyak pengalaman-pengalaman yang kalian dapat, entah itu kalian dapatnya dari freelance, entah itu kalian dapat ternyata volunteer juga lebih enak, walaupun walaupun volunteer kita tahu ya tidak terlalu banyak untuk mendapatkan uang. Walaupun memang jam sekarang itu banyak banget kita butuh duit. Betul. Jadi terkait dengan atasan tadi ya, yang atasan toksik, atasan yang otoriter dan lain sebagainya, sebenarnya perusahaan itu bisa loh ngelakuin biar semuanya tuh damai-damai aja gitu kan. Iya. Jadi perusahaan pasti atau enggak SR kan pasti sering curhatin ya, atau enggak psikolog yang ada di perusahaan tersebut kan pasti mendengar bahwasanya iya si leader A begini, si leader B begini. Nah itu dirangkum aja. Jadi nanti dibuat tuh di kasus, ternyata banyaknya karyawan yang resign atau banyaknya karyawan yang burn out atau banyak yang karyawan yang kesehatan mentalnya turun, itu problem utamanya adalah atasan. Nah atasannya inilah yang diperbaiki terlebih dahulu. Evaluasi diri sendiri. Iya, atau enggak ikut pelatihan-pelatihan terkait dengan leadership. Oke. Kayak gitu. Jadi nanti dievaluasilah tentang kondisi leader yang ada di perusahaan tersebut. Kayak gitu. Jadi ikuti pelatihan-pelatihan yang memang cocok atau yang memang sesuai dengan permasalahan yang ada di perusahaan itu. Gitu sih. Oke, cukup sekian sih dari aku nih. Iya, betul. Buat teman-teman yang merasa tidak baik-baik saja di perusahaannya, boleh banget curhat atau ada ngomong bahas ini lebih seru atau apa, boleh kita kasih aja kita
Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman, segmen kita ciki-ciki-ciki asbunnya para Gen Gen Z. Z yang kadang cerdas Yang kadang susah dan tetap asbun dan bertanggung Tetap jawab. kritis, bye. Bye-bye.